dengan capaian yang begitu Saya melihat banyak. memang ketika di kepemimpinan Pak Hairul itu Ini UTS sehari sih jauh kata, sekali besoknya maju. balik, teman-teman kita berharap kan ya jam istirahat. UTS atau kita tidak boleh menjadi Menetapkan partisipasi kepemimpinan yang paling sifatnya itu egaliter, luar biasa jadi sekali tidak ada bekerja hierarki. dari seorang dokter Kepemimpinan mulai dari rektor pertama waktu itu Pak Dr. ada Firmansyah beberapa hingga program Pak terutama Dr. Hairul. ada One Ten Engineer Keluarga membentuk karakter saya. prestasi sekolah yang meningkat kemudian menjadi sangat baik, kemudian penambahan prodi hingga sekarang jumlahnya ada 33 dari punya 11 prodi kesempatan untuk saja. memimpin sebuah kampus dan itu berinteraksi dengan banyak orang. Kembali lagi di talk show Implementasi Membumi dan Mendunia dan capaian UTS dalam kepemimpinan Dr. Hairul Hudayah tahun 2020 hingga 2024. Dan tadi saya janjikan ada kejutan. Nah, kita bisa lihat sekarang kejutannya di sebelah kiri saya sudah hadir rektor sendiri Bapak Dr. Hairul Hudayah. Selamat sore Bapak. Gimana Selamat kabarnya? sore, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat ya Pak ya, alhamdulillah. Ini saya ingat nih di awal-awal Pak Rektor datang ke UTS maunya dipanggil Bang Irul ya. Iya betul. Iya. Sampai sekarang gimana tuh Pak? Masih Dipanggil Bang Irul ya. Iya, tapi nggak apa-apa di sini Pak Rektor aja kayaknya udah kebiasaan ini mahasiswa ke bawah-bawah ini statusnya. Nah di sini hadir beliau mungkin untuk bercerita dari POV-nya Pak Rektor sendiri dan mungkin mau jadi host kalian gitu Pak. Biar berasa vibe salah satu programnya Pak Rektor juga nih ada BBR yang menjadi suatu sarana untuk mengenal lebih dekat alumni, kemudian memperkenalkan inovasi-inovasi begitu luar biasa dan continue ya Pak ya dilakukan hingga terakhir kapan Pak episode BBR itu? Sekarang sudah 67 ya. 67, Ya. sudah 67 episode luar biasa, baik. Nah, di sini tadi kita sudah sempat bercerita sedikit terkait dengan kepemimpinan Pak Rektor selama di Universitas Teknologi Sumbawa, kemudian bagaimana rekan-rekan yang hadir di sini melihat sosok Dr. Hairul Hudayah secara personal maupun juga bagaimana sih cara memimpin UTS selama ini sehingga berhasil meraih berbagai penghargaan-penghargaan. Nah, tadi ada dari Mas Dani selaku ajudan yang mengatakan bahwa Pak Rektor ini orangnya tuh suportif secara emosional gitu ya Pak Rektor. Kenapa itu kemudian menjadi salah satu karakter yang ditonjolkan gitu di Universitas Teknologi Sumbawa ini? Ya terkait dengan karakter pribadi ya Marsa. Ini kan dibentuk oleh suatu lingkungan ya, mungkin di keluarga saya dulu gitu. Saya lahir dan dibesarkan oleh seorang keluarga petani yang ya kami hidup itu pas-pasan gitu ya, tapi tercukupkan gitu. Dan keluarga membentuk karakter saya, sekolah juga demikian, lingkungan. Sehingga ketika saya punya satu kesempatan untuk memimpin sebuah kampus dan itu berinteraksi dengan banyak orang, saya bisa hampir merasakan setiap katakan keluh kesah dari teman-teman itu seperti apa gitu. Jadi memang betul saya sangat dekat dengan teman-teman pegawai ya, mulai dari tim taman, tim kebersihan dan tim CS dan lain sebagainya. Jadi saya menerapkan kepemimpinan yang sifatnya egaliter, jadi tidak ada hierarki antara atasan, bawahan dan sebagainya, karena saya menganggap jabatan rektor itu jabatan biasa saja gitu. Yang membedakan adalah peranannya. Nah, seseorang ketika punya jabatan itu adalah bagaimana dia bisa menggunakan kekuasaannya itu ya untuk kebaikan, untuk meningkatkan kesejahteraan orang, untuk membuat sesuatu kebaikan-kebaikan lain. Luar biasa. Dan ini ada yang menarik juga tadi salah satu testimoni dari Mbak Lia maupun Mbak Nurul tadi bahwa Pak Rektor ini tipenya itu membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang belum pernah dimimpikan menjadi diraih atau dicapai. Nah itu kenapa kemudian Pak Rektor merasa bahwa UTS ini punya modal yang cukup untuk percaya diri bahkan bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Yes, sebenarnya setiap pencapaian-pencapaian yang kita raih, saya pribadi meyakininya sesuai dengan agama yang saya percayai itu bukan karena hebatnya kita, bukan hebat karena secara pribadi, tapi memang karena karunia daripada Allah, Sang Pencipta kita. Itu yang pertama yang saya yakini. Yang kedua adalah kenapa kita bisa berbuat demikian, sebenarnya bukan one man show, ini hasil dari seorang rektor sebenarnya. Kalau di UTS ini kita kolektif kolegial sifatnya, jadi
para pimpinan sektor itu mereka ketika kita berikan kesempatan mereka itu bisa berkembang, mengembangkan dirinya. Walaupun memang saya juga membersamai gitu, tapi ada kalanya ketika teman-teman ini sudah siap berkembang, itu ya sudah kita lepas gitu. Kita hanya pantau dari jauh saja, kita monitor, evaluasi. Tapi kemudian tetap itu dilakukan komunikasi yang baik antar pimpinan. Sehingga ya itu tadi, berkembangnya itu adalah berkembang bersama-sama gitu. Karena menurut saya SDM yang kita miliki ini luar biasa. Menurut saya kita sudah sangat sejajar dengan perguruan tinggi besar di Indonesia. Bahkan beberapa diantaranya saya bisa menilainya mereka sudah level internasional. Dari penilaian saya, karena saya sudah banyak berkecimpung dengan para peneliti dari berbagai negara. Dengan ya kita semua sama. Jadi kita semua punya potensi yang besar. Tinggal mau atau tidak kita kembangkan potensi itu. Luar biasa sekali kepercayaan seorang rektor kepada staf-staf maupun sivitas akademika yang ada di situ, kemudian menjadi support yang luar biasa ternyata, yang tadi kita dengarkan langsung dari Mbak Nurul dan Mbak Lia, itu menjadi bensin, menjadi supaya makin ngebut gitu program-programnya itu. Nah kemudian kalau dari Mbak Nurul sendiri nih diberikan sebutannya mungkin beban dari Membumi dan Mendunia ini kan Pak Rektor ini kerjasama itu salah satu bidang yang memang harus bekerja ekstra untuk mengejar itu tadi slogan mendunia khususnya. Nah kemudian gimana nih Mbak Nurul sendiri berada di posisi ini, boleh dicurhatin langsung sama Pak Rektor di depan kita? Tahun pertama kedua ini ya. Kadang saya merasa, Pak Rektor ini annoying sekali. Karena belum selesai satu kerjaan. Jujur saya. Belum selesai satu kerjaan, sudah datang bukan cuma 1, 2, 3 lagi. Harus dieksekusi. Sama kayak Mas Dani juga dapat WA cinta setiap subuh, hampir setiap subuh. Ini Pak Rektor pakai aplikasi apa nih bisa WA semua orang setiap subuh? Itu ada cerita tersendiri dari Bu Rektor sebenarnya. Jadi semua warek, semua pimpinan juga ya sampai ke level dekan juga ada komunikasi yang harus terjaga. Komunikasi itu selalu terjaga. Ya berarti di awal tuh pressure ya. Tapi lama-lama mulai bisa mengikuti pace-nya Pak Rektor. Harus bisa. Harus bisa mau nggak mau. Ya kerasa manfaat atau impact ke diri saya pribadi dan typical leadership juga di tataran kami tuh. Setelah setahun 2 tahun, ini jadi ternyata ini kenapa Pak Rektor begini gitu. Berasa gitu. manfaatnya. Kalau Mbak Lia sendiri gimana nih di bagian akademik nih dengan begitu banyak PR juga yang dilakukan? Kalau dari saya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Dani dan Bu Nurul. Sama-sama juga dikirimin pesan cinta juga gitu. Pagi, malam, istilahnya kayak minum obat, kayak 3 kali sehari itu pasti ada gitu. Tapi bukan WA yang sekedar gimana, udah selesai belum, bukan seperti itu. Tapi beliau lebih ke menanyakan, memonitoring sudah sejauh mana progresnya, kira-kira apalagi yang bisa kita kejar, kita capai, lebih seperti itu gitu. Jadi bukan yang asal udah selesai belum gitu. Tidak diktator gitu. Iya, betul. Kalau tadi unek-uneknya Mbak Nurul sama Mbak Lia segitu kayaknya 300% dirasakan oleh ajudan sendiri. Kalau biasanya 3 kali sehari nih Mbak Lia sama Mbak Nurul nih kayaknya berapa puluh kali sehari nih kalau ajudannya. Gimana tuh melihat beliau? Ya, alhamdulillah sama ini yang saya selalu kalau buka pesan dari beliau itu selalu ingat itu kata minta tolong dan terima kasih selalu ada. Tidak pernah tidak ada, selalu ada. Apapun penelitian kan, saya beliau karena beliau juga dosen di UI kan, jadwal-jadwal beliau di sana itu komunikasi. Dan alhamdulillah bagi kami pribadi menambah relasi. Artian kan, kita tidak kenal secara personal dengan teman-teman beliau, mitra beliau di sana. Ya paling tidak nanti misalnya kita berkesempatan ke luar daerah atau apa. Bapak saya cerita sedikit pengalaman. Boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Biar Mas Dani. Yang paling berkesan. Siapin tisu misalnya. Enggak ya? Agustus 2022. Berbarengan dengan saya waktu itu 2 hal yang pertama kali saya lakukan dalam hidup. Pertama itu tes TOEFL,
Yang kedua itu naik pesawat. Naik Bapak pesawat. pelan-pelan itu Bapak didengar. Naik pesawat pemirsa. Naik Oke, pesawat, jangan pemirsa. saya Yang jelaskan kedua, lagi. bagi orang lain berbeda. Super pertama. Iya, iya, Dia iya. bertanya kan. Iya. Dan pernah naik pesawat? Belum malu sebenarnya. Belum pernah Pak. Kalau ngantar orang naik pesawat hampir setiap bulan. Setiap Pak. bulan, iya. Hanya beliau pas ada kegiatan di Jakarta, beliau diundang dari kegiatan ini juga, kampus juga. Pertama kali kita berangkat jam 9 malam dari sini, nyampe Mataram subuh jam 4:30 langsung. Terus saya bilang tadi di awal itu, Iya. kok beliau nindak Nggak bisa habis baterainya ya. Nggak habis baterainya. Nah, cuman yang menarik, yang Apa saya senang, itu? ya sempat saya cucu dipandang sih. Naik bus, naik pesawat, turun bus, turun pesawat, beliau paling selfie, lapor ke ibu negara. Oke. Itu yang jadi juga menjadi apa? Sempat arti kan saking saya lihat jadi motivasi juga kan. bagi Iya, kami. betul. Nah, cuman ini baru pertama kali di sini saya ceritakan. Rektor juga kaget. Mohon maaf Rektor. Karena itu menjadi kita ambil positifnya. bagi Betul kita. sekali, jadi teladan Ya, ya. sehingga ibu di rumah dan anak kan jadi gimana ya, tenang gitu. Jadi tenang, betul. Naik pesawat, terus nginap di hotel lantai berapa itu Iya. sendiri malah. Saya ingat juga beliau isi ada acara dan besok pagi itu kamu usah teman saya kamu keliling ke Monas kemana Oh. sendiri. Sendiri. Oh, saya bukan baru pertama kali. Iya, 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 iya. Itulah, Untung nggak hilang ya. itu Untung nggak hilang di Jakarta ya. itu yang paling saya sehingga alhamdulillah terutama masalah kedisiplinan. Iya. Komunikasi, bagaimana cara etika kita komunikasi dengan pimpinan, rekan-rekan sejawat, alhamdulillah. Luar Saya biasa dapat sekali. Nah, kalau dari Pak Rektor sendiri nih, Ya. melihat bahwa ternyata rekan-rekan ini sebenarnya terbebani nih pertama kali Pak Rektor datang nih. Kemudian bagaimana Pak Rektor mengelola itu semua hingga hari ini? Ya, sebenarnya bukan tanpa satu rencana ya. Semua tuh sebenarnya saya itu kan kita ini kan ingin berlari bersama gitu. Iya. Kalau berlari bersama ini sebenarnya kita ingin ngukur sebenarnya sejauh mana sahabat-sahabat kita ini bisa berlari bersama. Iya. Jadi seberapa besar kekuatannya. Jadi sebenarnya dalam kaitan itu saya sedang mengukur teman ini sudah selevel mana gitu. Karena kita perlu ukuran, Mbak. Dan setiap orang itu beda-beda. Nah, makanya treatment saya terhadap semua itu nggak sama. Saya sama Mbak Nurul, saya mengerti dan memahami karena perempuan ini kan harus melahirkan, menyusui dan lain sebagainya ya. Jadi memang punya proporsi yang beda-beda. Luar biasa nih Pak Rektor mengerti perempuan sekali. Oh nih jelas, kayaknya. ya. Saya juga punya anak 4, Mbak. Oh iya benar. Jadi susah gitu ya kalau Iya, betul. pagi-pagi gitu ya. Bahkan ada satu keputusan kita, sekarang ini UTS itu mungkin satu-satunya institusi yang masuknya tuh jam 9 pagi. Oke, iya. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa seluruh staf kita ini banyak yang mengantarkan anaknya sekolah gitu ya. Jadi itu makanya sekarang kita buat jadi jam 9 pagi masuknya tuh. Oke. Kalau yang lain kan biasanya jam 7. Jam 7, setengah 8 gitu. Iya, betul. Itu yang pertama. Jadi Segitu keluarga pengertiannya itu ya. sangat-sangat. Tadi kaitannya saya sebenarnya ngajak sparring bareng-bareng dulu. Makanya setahun pertama, tahun Iya. kedua, ya I feel I'm really annoying. Ngerasa juga nih Iya. sama Rektor ya. Iya. Saya tahu karena memang begitu kalau pemimpin itu memang Iya, harus betul. di awal kita ngerti dulu. Betul. Kemudian selanjutnya sih ya banyak yang bicara bahwa memang tahun kedua, tahun ketiga mereka sudah bisa menyesuaikan diri. Bahkan menurut saya tidak perlu lagi harus di ini. Tetapi kalau seorang pemimpin itu memang tetap harus mengontrol. Iya. Salah satu tugas pemimpin itu adalah memastikan, mengontrol dan sebagainya. Tadi soal subuh itu memang saya punya kebiasaan bangun pagi jam 3:30 gitu, tapi jam 9 sudah tidur biasanya. Kemudian ya setelah sholat, tahajud dan sebagainya saya buka WA gitu biasanya. Iya. Nah, yang terlintas dari saya siapa, apa yang harus dikejar, pasti mereka yang dapat gitu. Gitu ya. Kirain cuma gabut gitu ya. Enggak, gitu. Ganggu Tadi- Bu Nurul lah gitu. Ini sudah. Tapi mereka juga nggak langsung buka itu, mungkin paginya. Dilihat Pak notifnya sebenarnya Pak. Iya. Iya baik, jangan buka satu. Jangan dibuka ya. Jadi tapi saya memahami memang seperti itu di Iya. awal-awal memang ketika ada banyak yang protes Iya. gitu ya terkait dengan itu di awal-awal itu memang dapat dipahami sih. Kadang aliran informasi ini tersendat atau tidak sampai maksud dan tujuannya. Iya. Tadi kita bicara soal akreditasi,
yang mungkin belum sampai kepada teman-teman yang lain. Karena itu akreditasinya serentak, Mbak, seluruh program studi kita lakukan. Jadi memang maklum kalau ada sedikit hal-hal yang tidak dipahami, belum dipahami sepenuhnya maksud dan tujuan kita. Tapi seorang pemimpin itu siapapun itu sebenarnya ingin yang terbaik bagi organisasi. Yes, pastinya. Nah, dengan gaya kepemimpinan Pak Rektor yang seperti itu, nih kira-kira kalau dari Pak Rektor sendiri, dari banyaknya program yang sudah dicanangkan selama ini dan sempat juga ya di awal-awal kepemimpinan Bapak bersama Kronik Sumbawa tuh ada interview spesial, ya perkenalan Rektor Universitas Teknologi Sumbawa saat itu 2020, sempat menyampaikan juga salah satunya memang membumi dan mendunia. Nah, tentunya ada program-program yang dicanangkan terkait dengan membumi dan mendunia itu sekarang sejauh mana Pak di akhir masa jabatan Bapak? Iya, betul. Tadi ada kesempatan ya 1 minggu setelah jadi rektor, Mas Anton dan teman-teman dari Kronik Sumbawa mewawancara saya waktu itu. Memang waktu itu adalah yang terlintas adalah apa yang saya pikirkan saja, mimpi-mimpi. Tapi pada kesempatan ini sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Dr. Zulkifli Mansyah. Beliau pembina yayasan kita, Ibu Niken Saptarini juga. Ini yayasan menurut saya keren banget karena yayasan ini betul-betul memberikan kesempatan sepenuhnya kepada kita sebagai eksekutif daripada penyelenggaraan pendidikan ini untuk kemudian berkreasi gitu, mengeluarkan semua mimpi-mimpi, melaksanakan itu semua sehingga ya kita bisa sampai sekarang ini. Nah, membumi dan mendunia sebenarnya adalah saripati daripada visi UTS. Visi UTS itu adalah sebagai rumah pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan untuk tumbuh utuh menjadi manusia yang bermanfaat bagi semesta alam. Jadi ini yang kemudian saya ramu karena kalau seorang pemimpin itu sebenarnya adalah tugasnya adalah mencapai visi yang ingin diinikan kemudian dijabarkan menjadi misinya. Nah, misinya ini kami sendiri yang membuat, menjabarkan. Tapi kalau visi itu sebenarnya adalah yang membuat Dr. Zul. Jadi dari sana kemudian saya ramu, maka jadilah membumi dan mendunia. Itulah sebenarnya universitas yang ideal. Universitas yang harus memberikan dampak yang seluas-luasnya kepada siapapun dia, apalagi masyarakat sekitarnya. Dan mendunia ini kita adalah bagian daripada global citizenship, maka memang harus punya kontribusi juga bagi dunia. Baik, dengan segala prestasi-prestasi dan pencapaian itu tadi tentunya ada hambatan-hambatan yang didapatkan ya selama berada di Sumbawa. Mungkin tadi sempat di-spill sedikit oleh Mbak Nurul tentang jarak lokasi kita yang ada di sini. Kemudian apa lagi Pak Rektor yang dihadapi? Ya, kendala tentu saja banyak ya, keterbatasan infrastruktur, mungkin jika dibandingkan dengan kampus-kampus besar lainnya. Kemudian ya terkait dengan pendanaan, RKT kita terbatas, masih banyaknya mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, tapi kita bangga semua dengan itu semua. Jadi kami itu tidak pernah hanya tidak melakukan sesuatu hanya karena keterbatasan itu. Tadi sampaikan Bu Nurul bahwa memang kita terbatas, tapi pikiran, mindset kita yang harus luas, yang harus megah. Gedung kita sederhana, tapi yang pikiran dan juga mindset ini yang harus megah. Bahwa kita bisa, bahwa kita sejajar dengan kampus-kampus besar lainnya. Itu yang menjadi pola pikir kita. Dan ketika itu semua bukan hanya di tingkat pimpinan, tapi seluruh sivitas akademika punya pemikiran yang sama, maka kita lihat bagaimana Marsa alumni kita yang kita banggakan, dan alumni-alumni kita yang lainnya yang bisa kuliah di Eropa, di Amerika, dan di berbagai negara gitu. Jadi menurut saya kita sudah bisa membuktikan bahwa where there is a will, there is a way. Luar biasa. Nah, kalau misalnya tadi sempat dimention juga bagaimana Pak Rektor ini bersungguh-sungguh gitu kan untuk meningkatkan kualitas baik itu sivitas akademika, staf, bahkan mahasiswa. Tapi kita mendengarkan ada kabar burung nih. Nggak tahu nih burung mana nih Pak Rektor? Burung hudhud. Burung hudhud. Karena memang Pak Rektor pun sendiri bilang mungkin apa yang kita cita-citakan, yang kita mimpikan atau kita harapkan itu belum sampai kepada semua elemen yang ada di kampus. Nah, makanya sempat ada kabar yang kita dengar bahwa Pak Rektor ini adalah salah satu rektor yang paling sering di demo mahasiswanya, Pak. Bagaimana itu Bapak menanggapi hal tersebut? Jadi barusan kemarin sebelum diadakan talkshow ini, teman-teman datang ya meminta maaf gitu, mohon maaf Pak, kita terlalu banyak demo dan sebagainya. Saya bilang bukan demo, itu audiensi. Nah, jadi audiensi itu adalah kalau demo kan biasanya nggak pernah ditemui. Nah, ini setiap teman-teman yang ingin meminta satu
keterangan, klarifikasi dan sebagainya, selalu saya akan ada di sana. Iya. Dan saya selalu hadir, kita duduk bersama antara mahasiswa dan dibuka dialog itu. Nah, saya melihat terkadang aliran informasi itu kadang terputus atau simpang siur dan sebagainya. Jadi tugas saya adalah kita datang, semua tuntutan-tuntutan, saya sangat senang dengan tuntutan-tuntutan itu. Biasanya ada 20-an tuntutan gitu, dan hampir semuanya kita penuhi bersama. Terkecuali untuk hal-hal yang prinsip. Misalnya, teman-teman ini menginginkan kampus ini dibuka 24 jam. Itu akan sangat berbahaya bagi kehidupan kampus sebenarnya kalau kita buka seperti itu, dan tidak ada sebenarnya kampus-kampus di Indonesia juga tidak melakukan itu semua, sehingga hal-hal prinsip yang seperti itu yang kemudian saya tidak bisa akomodasi. Tapi yang lain-lain itu tuntutannya sangat bagus-bagus semua dan selalu saya penuhi walaupun dengan keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang ada. Tapi intinya sih selalu kita penuhi dan kita senang. Kenapa menjadi sangat senang ketika dilakukan itu? Karena mahasiswa itu harus kritis. Kalau mereka tidak kritis, ya bagaimana ingin mengubah bangsa ini? Gitu. Jadi harusnya selalu berpikiran kritis, yang critical thinking gitu ya. Itu adalah salah satu soft skill yang dibutuhkan oleh mahasiswa saat ini. Jadi saya sangat senang sekali. Luar biasa. Ini mungkin karena Pak Rektornya ngeladenin, jadi hobinya mahasiswa itu ngedemo gitu ya. Atau audiensi tadi kalau katanya Pak Rektor. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa kedekatan seorang Rektor Dr. Chairul Hudayah sama menjabat itu sangat dekat sekali secara personal maupun emosional, dibuktikan dengan kedekatan dengan staf, kemudian sivitas akademika, termasuk juga mahasiswa dan juga alumni ya Pak ya, yang selalu tentunya mendapatkan dukungan dari Universitas Teknologi Sumbawa selama di masa kepemimpinan beliau. Nah, nanti setelah ini kita akan membahas banyak hal lagi, tapi kita break sejenak waktu sholat. Jangan kemana-mana ya, kita tetap di talk show implementasi membumi dan mendunia dan capaian UTS dalam kepemimpinan Dr. Chairul Hudayah tahun 2020 hingga 2024.